Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Fisika Dasar 2 untuk kelas tahap persiapan bersama atau TPB ya. Nah, video kali ini saya akan membahas beberapa latihan soal yang selama ini saya berikan ya, tapi tidak semua, hanya saya ambil 1, 2, atau 3 contoh soal untuk masing-masing tugas yang selama ini saya berikan. Oke. Latihan soal kali ini kita akan mencoba untuk membahas latihan soal yang ada di gaya magnetik ya, bab gaya magnetik. Di sini sudah kelihatan latihan soal 1, yaitu gerak partikel berbentuk helix. Jadi lintasannya seperti ini ya. Dalam sesuatu seperti gambar, partikel bermuatan ini adalah proton ya, muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan massanya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg, dan medan magnet homogen itu diarahkan pada sumbu X sebesar 0,5 Tesla. Jadi kalau ini adalah Y-nya, kemudian ini adalah X, dan ini adalah Z, maka medan magnetnya hanya pada sumbu X ya. Nah, pada T sama dengan 0, proton itu mempunyai komponen kecepatan. Ke Px-nya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian Py-nya 0 dan Vz-nya 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah pada saat T sama dengan 0, carilah gaya pada proton dan percepatannya. Kemudian B, carilah jari-jari lintasan garis skrup atau helix dan laju sudut protonnya ya. Oke, dari soal ini kita sudah lihat ada beberapa variabel yang dikatakan, misalnya Q-nya, kemudian massa, kecepatannya, dan medan magnetnya ya. Jadi kita akan jawab satu-satu. Yang pertama adalah mencari gaya dan percepatan yang dialami oleh proton di dalam medan magnet ini. Oke, kita coba lihat jawabannya ya. Jadi di soal itu disebutkan bahwa medan magnetnya hanya pada komponen X atau B topi ya, sementara P-nya hanya pada komponen Px topi dan Vz topi. Pz topi ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa mendapatkan gaya magnet pada sebuah partikel bermuatan di dalam medan magnet, itu rumusnya adalah F sama dengan Q, V dikroskan dengan B ya. Q, kemudian P-nya kita masukkan, yaitu P ke X topi dan Vz-nya ke K topi ya, dikroskan dengan BI ya, atau medan magnetnya. Nah, cara menyelesaikan ini nggak bisa langsung kita kali. Kenapa? Karena ini adalah vektor ya. Jadi adik-adik ingat lagi aturan perkalian vektor. Misalnya kalau di sini kita punya sistem koordinatnya adalah koordinat kartesian ya. Jadi kita punya sumbu maaf ya, kurang bagus tapi nggak apa-apa. Jadi kita punya koordinat X, kemudian koordinat Y, dan koordinat Z-nya ya. Unit vektor ke arah X itu adalah I topi ya. Unit vektor ke arah Y ya, yaitu Z topi. Dan unit vektor ke arah Z ini adalah K topi ya. Nah, di soal ini yang diminta adalah aturan crossnya ya. Aturan crossnya ini yang mirip putaran skrup ya. I, kemudian J, dan K topi ya. Aturannya ini ya, diputar berlawanan arah jarum jam. Misalnya ini ya, I dikroskan dengan J, maka hasilnya adalah K topi ya. Hasilnya adalah K topi dan arahnya adalah positif ya. Kalau sebaliknya ya, kita crosskan dengan arah yang berlawanan ya. Ini mirip dengan putaran skrup. Kalau kita putar dengan arah berlawanan, misalnya adalah K dikroskan dengan J, maka kita akan dapat unit vektor I. Jadi arahnya kalau kita crosskan ya, K cross J, maka dia akan mengarah ke sumbu X. Tetapi sumbu X-nya di sini adalah sumbu X negatif ya. Jadi ini negatif. Oh, maaf. Jadi ini untuk negatif. Ya.
Nah, aturan ini perlu adik-adik ingat dalam melakukan perkalian cross produk dari dua buah vektor. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, yang Q-nya nanti aja dikalikan karena ini bukan vektor ya. Jadi kita kalikan yang vektor dulu, yang bagian ini, yaitu Px I topi dikrosskan dengan B I topi ya. I dikrosskan dengan I itu hasilnya sama dengan apa? Oke, ini ya. Jadi I cross I hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Karena I cross I, besarnya I cross I itu kan adalah besarnya I dikali dengan, jadi ini ya, saya ingatkan kembali, I dikrosskan dengan I topi itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena besar ini hasil crossnya adalah besarnya vektor unit vektor topi I dikali dengan besarnya vektornya nih, atau vektor topi I dikali dengan sin theta ya, sin theta. Oke. Hasilnya berapa? Ya, unit vektor I itu besarnya adalah satu satuan, jadi 1 dikali 1 dikali sin theta. Ini karena sudutnya 0 ya, berarti sin theta-nya sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Ini juga berlaku perkalian untuk J cross J, K cross K ya, hasilnya sama dengan 0 karena apa? Tidak ada sudut yang terbentuk antara I dan I. Ini kan sejajar ya, begitupun J dengan J, K dengan K. Ya, syarat terjadinya cross ya harus ada sudut dan akan bernilai maksimum ketika saling tegak lurus satu sama lain ya. Nah, sementara kalau K dikrosskan dengan I ya, kita lihat komponen lainnya ya, maksudnya di sini. Yaitu berarti untuk ini komponen ini ya dikrosskan PXI dikrosskan BI itu hasilnya 0, berarti nggak akan ada komponen ke situ. Sekarang kita lihat BZK topi dikrosskan dengan BI ya. Dari sini coba lihat ya, K topi dikrosskan dengan I topi, maka kita akan dapatkan arah vektornya ke J topi ya. Lihat ini ya, jadi I dikrosskan dengan J, maka hasil crossnya itu adalah ke arah J topi ya. Ini positif ya, jadi kalau misalnya lupa ya perhatikan ini aja ya. Oke, ini hasilnya adalah positif. K dikrosskan dengan I, hasilnya adalah positif J. Nah, sekarang kita udah tahu ya. Jadi sekarang kita kalikan untuk komponen VZK topi dikrosskan dengan BI ya. Jadi Q dikali dengan BZ dikali dengan B. Sementara hasil cross K topi dan I topi hasilnya adalah J topi, sehingga didapatlah gaya magnet yang bekerja pada partikel bermuatan di dalam medan magnet itu adalah Q VZ dikali B ke arah sumbu Y positif ya. Jadi gayanya bekerja ke arah sumbu Y positif atau ke arah J topi ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai yang ada ya dari soal. Muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19, kemudian kecepatannya untuk Z-nya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, dan medan magnetnya yaitu 0,5 Tesla ke arah J topi ya. Nah, kita selesaikan, dihitung ya, ini dihitung, hasilnya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 14 Newton ke arah J topi atau ke arah sumbu Y positif ya. Oke, karena F-nya kita sudah dapat, nah sekarang yang ditanyakan adalah A-nya ya. Vektor A sama dengan sesuai hukum Newton ya, vektor F dibagi dengan masanya ya. F-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Newton, kemudian M2N-nya sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg ke arah J ya. Kita bagi, dapat hasilnya adalah ini 9,58 kali 10 pangkat 12 meter per sekon berpangkat 2 ya. Ke arah J topi juga ya. Jadi antara arah F dan A itu sama ya, bekerja pada atau mengarah ke sumbu Y positif atau ke J topi ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi soal A sudah terjawab. Sekarang kita pindah ke soal B-nya ya. B yang ditanyakan adalah berapa sih jari-jari lintasannya ya, lintasan struknya, dan berapa sih laju sudutnya.
Ini sebenarnya materinya menurunkan untuk R ini ada di video tentang gaya magnetik pertemuan ke 10 ya. Adik-adik bisa buka kembali videonya ya. Kita langsung menggunakan ya R ini sama dengan MBZ dibagi dengan QB ya. Di sini syarat terjadinya lintasan berbentuk lingkaran ya, itu harus antara P dan B-nya saling tegak lurus. Nah, karena B-nya ini komponennya kecepatannya itu kan komponennya kemana tadi? Ada ke Px topi ditambah dengan Bz topi ya. BZ BZK topi ya tadi. Nah, yang tegak lurus dengan B-nya karena B-nya itu adalah ke arah BI ya, Bx topi BI-nya. Nah, makanya yang tegak lurus adalah ini. Kalau kita ambil ini kan sejajar ya, maka tidak akan mungkin terjadi lintasan yang berbentuk helix ya. Ada bagian yang kemudian berbentuk lingkaran. Dan kenapa lintasannya helix? Karena kecepatannya itu ya, dan medan magnetnya itu bekerja pada bidang X ya, B-nya bekerja pada bidang X atau mengarah pada simbol X, sementara kecepatannya itu kan ada ke X dan ke Y. Jadi sebenarnya ada yang pengen bergerak ke atas, tapi ada yang pengen lurus, akhirnya berbentuklah helix seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita hitung, masukkan nilai-nilainya, masanya masih sama, kemudian kecepatannya ke arah simbol Z. Ini adalah muatannya, Q-nya. Di sini kita pakai tanda mutlak ya, artinya negatif atau positif, intinya yang kita hitung adalah besarnya ya. Jadi negatifnya kita keluarkan aja atau hilangkan aja. Kemudian dikali dengan B, B-nya 0,5 Tesla ya. Ini dihitung ya, boleh pakai kalkulator. Hasilnya adalah 4,18 kali 10 pangkat min 3 meter, atau kalau dijadikan mili supaya ininya hilang menjadi 4,18 milimeter ya. Oke, sekarang soal kedua yang ditanyakan adalah omeganya ya. Omega diturunkan dari mana ya? Dari waktu kita belajar tentang gerak melingkar ya, omega sama dengan P per R. Nah, R-nya dari sini kita bisa ganti ya, R ya, sehingga didapat omeganya sama dengan P QB per M P. P-nya kita bisa coret ya, ini dicoret sehingga didapat omeganya sama dengan QB dibagi dengan M ya. Q-nya masih sama yaitu 1,6, kemudian B-nya juga sama 0,5, dan masanya sama dengan 1,67 kali 10 pangkat 27 kg. Ini kalau dihitung semua didapat hasilnya sebesar 4,79 kali 10 pangkat 7 radian per second ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi mendapatkan jari-jari lintasan helix dan laju sudutnya ya dengan menggunakan persamaan. Ini ada di materi tentang gaya magnetik. Adik-adik bisa membuka kembali video pembelajaran tentang gaya magnetik yang bekerja pada partikel bermuatan, tetapi ini terjadi pada ketika ada komponen P dan B yang saling tegak lurus. Oke, sekarang kita lihat latihan soal 2 ya. Sebuah elektron yang berada dalam medan magnet B mempunyai kecepatan V. Jadi V-nya di komponen I topi dan J topi ya, dalam satuan meter per detik atau meter per second. Akibat medan magnet itu elektron mengalami gaya ya, karena elektron ini bergerak di dalam medan magnet maka akan mengalami yang namanya gaya magnetik. Arahnya adalah ke I negatif dan ke J positif ya, dalam satuan newton. Apabila ditentukan medan magnetnya ke arah X adalah 0, jadi ini sudah ditetapkan di soal bahwa medan magnet ke arah X-nya itu adalah 0 atau Bx-nya sama dengan 0, maka carilah medan magnet B-nya. Nah, maksudnya di sini adalah medan magnet B yang lain ya. Kalau kita punya sistem koordinat ini ya, kayak tadi ya, koordinat kartesian, ini adalah X ya, ini adalah Y, dan ini adalah Z-nya ya. Ini adalah Z-nya. Nah,
kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ke komponen X-nya B-nya sama dengan 0, berarti nggak akan ada komponen vektor B ke sini. Ya, yang mungkin adalah ke arah Y dan ke arah Z. Ya. Sementara V-nya itu adalah di bidang ini. Ya. Dan untuk F-nya ya dia di bidang sini. Ya. Oke, kita akan mencoba untuk menghitung ya dengan menggunakan variabel-variabel yang ada di sini. Oke, nah pasti ya sama ya, kita menggunakan rumus gaya yang dialami oleh partikel bermuatan dalam medan magnet ya, yaitu F sama dengan Q, P dikrosskan dengan B. Nah, tetapi di sini agak sedikit berbeda karena di sini yang ditanyakan adalah sisi ini ya. Oke. Nah, di soal diketahui gayanya ya. Gaya magnetnya adalah min 2,7 kali 10 pangkat min 13i ditambah 1,52 kali 10 pangkat min 13j sama dengan, saya langsung masukkan nilainya, nggak apa-apa. Q-nya sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini karena elektron ya, di sini diikuti oleh tanda negatifnya. Oke, terus kecepatannya tadi ini yaitu 4 kali 10 pangkat 5i ditambah 7,1 kali 10 pangkat 5j dikrosskan dengan 0i ditambah byj ditambah bzk. Nah, di soal kan nggak disebutin ini, tetapi di soal yang disebutkan adalah komponen bx-nya yang bernilai 0. Jadi adik-adik harus aware atau harus perhatikan ini ya. Meskipun di soal nggak disebutkan, tetapi karena sistem ini berada pada sistem koordinat kartesian, jadi kalau X-nya bernilai 0, ya belum tentu BY dan BZ-nya bernilai 0. Maka kita masukkan ya, jadi satu vektor atau satu besaran atau satu variabel, itu karena berada pada sistem koordinat kartesian, berarti harus punya komponen ini ya. Jadi B karena berada pada koordinat kartesian, jadi dia juga punya komponen ke arah BX-nya ya, ke arah BX-nya. Ini harus ke arah BX, kemudian ditambah BY ya, copy, ditambah maaf ya tulisannya nggak bagus, BZ copy ya. Nah, ini harus ada ya, karena ini berada pada sistem koordinat kartesian. Tetapi di soal ini sudah ditekankan bahwa ini bernilai 0, sehingga yang ada tinggal ini ya. Ini yang kita masukkan ya. Oke. Nah, cara mengcrosskan ini gimana ya? Sebenarnya bisa dicrosskan satu-satu ya, tetapi agak terlalu banyak variabelnya. Jadi kita buat dalam bentuk matriks seperti ini. Masih ingat ya, waktu kita belajar vektor cross product itu bisa kita buat dalam bentuk matriks. Kita mencari solusinya dengan cara metode Sarus ya, yang dikali silang-silang seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ya I, J, dan K ya. I-nya untuk V dulu ya, untuk V dulu. I-nya 4,1, kemudian J-nya 7,1, dan Z-nya nggak ada, atau K-topinya nggak ada ya, berarti nilainya sama dengan 0. Dan yang di bawah ini adalah B-nya ya. Untuk I-topi ini 0, kemudian J-topi adalah BY, dan K-topinya adalah BZ ya. Tapi ini kita nggak masukkan nggak masukkan 10 pangkat 5-nya ke dalam matriks, kita keluarkan sama aja supaya menjadi lebih mudah ya. Oke. Nah, sekarang kita kalikan ini ya. 10 pangkat 5 dikali dengan 10 pangkat min 19, hasilnya berapa? 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 19 itu hasilnya adalah 10 berpangkat, ingat ya, hasilnya adalah 10 berpangkat minus 14 ya, karena ini kan dijumlahkan ya, sama aja kalau dijumlahkan pangkat ya. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 14. Nah, kalau saya bagi dengan ini 10 pangkat min 13, maka sama aja kalau misalnya saya buat kayak gini, 10
berpangkat minus 14 ya, ditambah ya, karena negatif, kalau ke atas menjadi positif ya, 10 pangkat 13, sehingga tersisa berapa ya, sehingga tersisa 10 pangkat min 1 ya. Jadinya ini kita pindahkan sebagai pembagi di sini nantinya, sehingga di sini sisanya berapa, 10 pangkat min 1. Nah, oke. Sekarang ini adik-adik harus ingat ya, komponen yang ada di sini harus sama besarnya dengan komponen yang ada di sini ya, karena persamaan sama dengan ya. Jadi bagian ini harus sama dengan ini ya. Sekarang kita lihat ya, komponen I yang ada di sini itu juga harus sama dengan komponen I yang ada di sini ya. Kemudian komponen J-nya juga harus sama dengan komponen J yang ada di sini ya. Begitupun dengan K ya. Tapi di sini untuk sisi sebelah kiri sama dengan itu kan nggak ada K ya, berarti otomatis bagian ini sama dengan 0, karena di sini disamakan dengan 0 ya. Berarti sesuatu yang sama dengan 0 pasti ini menjadi sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat komponen I dulu ya, dari I sebelah sini sama I sebelah sini ya. Oke. Nah, I yang sebelah kiri yaitu min 2,7I sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 1 dikali 7,1 BZ itu ya. Oh, saya lupa ya mengingatkan kembali aturan crossnya ya, ini maaf. Oke, kita lihat ya, kalau kita mau crosskan ini secara matriks atau menggunakan metode Sarus kan sistemnya kayak gini ya. Kalau I yang saya cari berarti ini yang saya kalikan ya, kemudian dikurangi dengan ini ya, berarti I topi untuk komponen I topi sama dengan 7,1 BZ dikurangi dengan 0 kali BY, hasilnya 0 ya. Kemudian ketika kita mau melihat komponen J topinya, maka ini ditutup ya, sehingga kemudian ini dicrosskan, kemudian dikurangi dengan ini, maaf ini dikalikan, kemudian ini dikurangi dengan ini, hasilnya 0 dikurang 4,0 BZ ke arah J topi ya. Kemudian kalau K yang kita cari berarti bagian ini kita tutup ya, yang dikali bagian ini dikurangi dengan ini ya, sehingga 4,0 BY dikurangi dengan 0 K topi ya, untuk mendapatkan bagian ini. Oke, kita lanjut. Tadi ini ada komponen I, ini ada komponen J, ini ada komponen K, sementara di sini K nya nggak ada ya, jadi bagian ini kita eliminate langsung ya, hasilnya sama dengan 0. Jadi kita lihat yang II dulu. I sebelah kiri yaitu min 2,7I, I sebelah kanannya ini adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan 7,1 BZ I topi ya. Untuk mendapatkan BZ nya ya tinggal kita bagi dengan ini ya, min 2,7 dibagi dengan bagian ini ya. Masih ingat ya, ini aturan matematika sederhana ya, sehingga didapat BZ-nya sama dengan 2,376, satuannya maaf nggak ikut, satuannya adalah Weber ya, Weber per meter berpangkat 2. Oke, atau biasa juga satunya Tesla, sama aja. Oke, sekarang kita lihat komponen J-nya ya. Di J sebelah kiri yaitu 1,52 J, dan J sebelah kanan ini yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 1 ya, minus 1 dikali dengan 4,0 BZ ke J topi ya. Nah, sama prosesnya juga, tinggal kita bagi ya, ini J nya hilang sehingga BZ nya bisa kita hitung dengan 1,52 ya, dibagi dengan bagian ini ya, hasilnya sama, satuannya adalah 2, hasilnya adalah 2,37 ya, satuannya adalah Weber per meter berpangkat 2 atau biasa juga Tesla ya, sama aja. Oke, dapatlah BZ nya sama ya, 2,375 atau 2,37 ya, sama. Kemudian BY nya tadi kita sudah lihat bahwa komponen untuk K nya itu kan 0, yang mengandung BY ini di sini, yang mengandung BY ini kan K topi ya, dan ini bernilai 0, makanya BY nya sama dengan 0, dan di soal BX nya juga sudah disebutkan bernilai 0 ya.
Jadi medan magnetnya hanya ada pada komponen katopi, yaitu 2,38 Weber per meter pangkat 2. Ya, terbalik cara penulisannya ya. Harusnya ini kita coret dulu hanya di sini ya, di belakang. Ya, ke arah